dulu, Sep. Oke, teman-teman kita mulai presentasinya ya. Baik, selamat malam teman-teman semua dan selamat malam juga dosen pengampu yaitu Bapak Rahman Syah Febri, SIP MSI. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum acara peradilan tata usaha negara atau PTUN. Nah, di sini anggota kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, lalu yang kedua ada Ulfa Safrida, ada Ilva Diandri Azahra, lalu yang terakhir itu ada Siti Aisyah. Untuk pokok-pokok pembahasannya itu ada yang pertama adalah sumber hukum acara, lalu selanjutnya pengertian pengadilan TUN atau tata usaha negara, lalu kewenangan PTUN, pihak dalam sengketa di PTUN, tahapan penyelesaian perkara, upaya hukum, asas-asas hukum dalam asas-asas hukum acara PTUN, contoh kasus dan yang terakhir itu kesimpulan. Untuk penyampaian materi akan saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya persilahkan. Jadi yang pertama itu adalah sumber hukum acara peradilan tata usaha negara. Jadi sumber hukum itu adalah dasar yuridis yang mengatur tata cara dan mekanisme bagaimana cara kerjanya tuh pengadilan tata usaha negara. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-undang ini tuh menjadi dasar utama berdirinya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia, mengatur mengenai pembentukan, kewenangan, serta struktur organisasi, tata cara beracara, serta bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ini nih undang-undang ini nih merupakan perubahan atas Undang-Undang UU Nomor 5 Tahun 1986 itu. Perubahan ini tuh bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya agar lebih relevan dengan kebutuhan hukum dan praktik peradilan yang berkembang seperti penyempurnaan batas waktu, pengajuan gugatan, perluasan kewenangan peradilan. Yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-undang ini kayak merupakan perubahan yang semakin memperkuat kewenangan PTUN, memperjelas prosedur beracara, menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam setiap proses penyelesaian sengketa, dan meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum. Sekian penjelasan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ilva telah menjelaskan mengenai sumber-sumber hukumnya. Selanjutnya akan ada pengertian dari Pengadilan Tata Usaha Negara kepada rekan yang bertugas silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pengadilan TUN itu sendiri. Nah, hukum acara peradilan tata usaha negara atau disingkat sebagai HAPTUN ini adalah suatu peraturan hukum yang mengatur bagaimana proses dari penyelesaian perkara tata usaha negara melalui pengadilan, yaitu melalui hakim, sejak pengajuan gugatan sampai keluarnya putusan dari pengadilan atau dari hakim itu sendiri. Nah, Haptun ini juga biasa disebut sebagai hukum formal yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya dari hukum tata usaha negara itu sendiri sebagai hukum material. Nah, dan juga menurut Akbar pada tahun 2021, tujuan dari pengadilan tata usaha negara ini adalah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat serta juga untuk meningkatkan perannya sebagai pelayanan publik pemerintah agar tercipta keseimbangan antara kepentingan pribadi dan juga kepentingan umum. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih banyak Cia telah menjelaskan dari materi pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya ada fungsi peradilan tata usaha negara kepada rekan dipersilakan.
Baik, selanjutnya tentang fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara. Dikutip dari situs web resmi PT UN Palembang, fungsi PT UN itu mencakup pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, justisial maupun administrasi umum. Yang kedua yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman. Mungkin itu aja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ulfa telah menjelaskan mengenai fungsi dari PT UN ini sendiri. Untuk materi selanjutnya adalah boleh di next mungkin atau di saya aja ya. Oke, di sini ada kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri. Di sini ada 6 kewenangan. Yang pertama adalah yang di sini materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk kewenangannya itu ada 6. Yang pertama itu adalah memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara, di mana PT UN ini untuk menangani sengketa hukum administrasi yang muncul antara negara atau badan hukum dengan pejabat tata usaha negara sebagai akibat langsung dari keputusan tata usaha negara. Lalu yang selanjutnya itu ada memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan dan memutus sengketa kewenangan mengadili. Di mana maksudnya di sini adalah peradilan tata usaha negara itu dapat memeriksa dan memutus sengketa kewenangan dan mengadili antara pengadilan tata usaha dalam wilayah pengadilan tata usaha negara dalam wilayah hukumnya. Lalu selanjutnya itu ada pemeriksaan di tingkat banding dan kasasi, di mana maksudnya adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN itu berperan sebagai pengadilan tingkat banding yang memeriksa putusan PTUN di tingkat pertama. Sedangkan Mahkamah Agung akan berwenang untuk menerima permohonan kasasi atas putusan PTUN dan PTTUN atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Lalu selanjutnya itu kewenangan pasca upaya administratif. Maksudnya di sini adalah PT UN itu memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa tata usaha negara setelah adanya upaya administratif seperti banding administratif dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu ada pengujian unsur penyalahgunaan wewenang dan diskresi, di mana di sini PT UN itu berwenang menguji apakah keputusan tata usaha negara itu mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau diskresi yang bertentangan dengan pengaturan dari peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya itu adalah mengadili gugatan atas keputusan fiktif, positif, dan negatif. Dimaksudkan di sini adalah PT UN itu bisa mengadili sengketa yang berkaitan dengan keputusan fiktif positif atau keputusan yang diberikan oleh pejabat jika pejabat yang bersangkutan itu tidak memberi keputusan dalam jangka waktu tertentu, dan juga berkaitan dengan keputusan fiktif negatif, di mana maksudnya adalah keputusan itu dianggap tidak ada. Oke, selanjutnya materi mengenai hak dalam sengketa di PT UN yang akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Selanjutnya itu pihak dalam sengketa di PT UN itu adalah orang yang terlibat secara langsung dalam suatu perkara. Yang pertama itu ada penggugat, di mana itu adalah orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Penggugat harus mengajukan gugatan itu secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang. Gugatannya berisi tuntutan agar keputusan itu yang disangketa itu dinyatakan batal atau tidak sah tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitas. Yang kedua itu ada tergugat, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang membuat dan mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sendiri atau yang diberikan kepadanya. Dan keputusan tersebut digugat oleh orang atau badan hukum perdata karena menganggap keputusan mereka itu merasa
merugikan kayak. Yang ketiga itu ada pihak ketiga, yaitu orang yang dianggap mempunyai kepentingan terhadap sengketa tata usaha negara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Mereka dapat ikut serta dalam perkara baik atas keputusan sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim untuk membela kepentingan atau bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Keikutsertaan ini disebut intervensi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Ilva telah menjelaskan pihak-pihak yang bersengketa di PT UN. Selanjutnya ini ada tahapan penyelesaian dari sengketa itu sendiri yang akan dilanjutkan dijelaskan oleh teman rekan-rekan saya. Kepada rekan, saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tahapan penyelesaian sengketa, di mana penyelesaian sengketa tata usaha negara itu dapat dilakukan dalam dua cara. Yang pertama yaitu cara administratif dan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Yang akan dijelaskan kali ini yaitu mengenai eh, gugatan ke PT UN. Yang pertama yaitu tahap pertama yaitu gugatan ke PT UN, di mana gugatan PT UN ini adalah tuntutan terhadap pejabat atau badan tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN yang diduga bertentangan dengan hukum atau asas pemerintahan yang baik dan harus diajukan dalam waktu 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan. Yang kedua yaitu dismissal. Setelah gugatan diajukan, dilakukanlah prosedur dismisal untuk menilai kelayakan gugatan. Jika gugatan itu tidak memenuhi syarat dan di luar wewenang atau tidak tepat waktu, ketua pengadilan itu dapat menolaknya. Penolakan itu dapat dilawan dalam 14 hari dan jika perlawanan diterima, gugatan dilanjutkan ke pemeriksaan biasa. Tahap yang ketiga yaitu pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok, hakim mengadakan pemeriksaan persiapan dan memberi waktu 30 hari bagi penggugat untuk melengkapi gugatan. Jika tidak disempurnakan, maka gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima, namun dapat diajukan kembali. Tahap yang keempat yaitu pemeriksaan perkara. Setelah pemeriksaan persiapan, dilakukanlah pemeriksaan perkara oleh 3 hakim melalui acara biasa untuk memperoleh putusan. Setelah itu, kedua pihak diberi kesempatan menyampaikan kesimpulan akhir. Dan yang terakhir yaitu putusan, di mana putusan PT UN itu dapat berupa gugatan ditolak, dikabulkan, tidak diterima, atau gugur. Terhadap putusan tersebut, pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN, kasasi hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ulfa telah menjelaskan bahwa tahapan-tahapan penyelesaian sengketa itu ada 5 ya. Lanjut kita ke materi selanjutnya yaitu upaya hukum dari penyelesaian sengketa itu tadi yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Dan di sini juga saya akan menjelaskan mengenai upaya hukum dalam peradilan tata usaha negara itu sendiri. Nah, untuk upaya hukum itu sendiri adalah suatu ya upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang ataupun badan hukum untuk uh, dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim itu sendiri. Nah, dan di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai 3 upayanya. Yang pertama itu ada pemeriksaan tingkat banding, yang kedua ada pemeriksaan tingkat kasasi, dan yang terakhir itu adalah pemeriksaan peninjauan kembali atau PK. Nah, untuk pemeriksaan tingkat banding itu sendiri diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa ulang seluruh perkara dari pengadilan tingkat pertama. Nah, pemeriksaan ini bersifat devolutif dan pengadilan itu dapat menguatkan, memperbaiki, ataupun juga dapat membatalkan putusan sebelumnya. Kemudian untuk pemeriksaan tingkat kasasi itu diajukan ke Mahkamah Agung untuk menilai penerapan hukumnya, bukan fakta perkaranya. Nah, alasan kasasi itu antara lainnya itu karena pengadilan yang tidak berwenang, kemudian salah menerapkan hukum,
ataupun melanggar ketentuan dari undang-undang. Dan yang ketiga itu adalah pemeriksaan peninjauan kembali atau PK, di mana PK ini adalah upaya hukum luar biasa yang terdapat dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dan PK ini diajukan ke Mahkamah Agung juga jika ditemukan suatu bukti baru, kekilapan hakim, ataupun dua putusan yang saling bertentangan. Dan PK ini juga diberikan dalam tenggat waktu 180 hari. Oke, itu saja mengenai upaya hukum, dan selanjutnya kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih banyak Cia telah menjelaskan mengenai materi upaya hukum tadi ya. Lalu selanjutnya di sini ada materi asas-asas dalam hukum acara PTUN, di mana ini akan saya jelaskan sendiri, di mana asas-asas dalam hukum acara PTUN itu ada 8. Yang pertama itu ada asas praduga rejmetik atau presumption of legality, di mana asas ini menganggap bahwa setiap tindakan atau keputusan pejabat tata usaha negara itu dianggap sah dan benar menurut hukum sampai ada pembatalan oleh pengadilan. Dengan asas ini, gugatan yang diajukan itu tidak otomatis menunda pelaksanaan keputusan yang disengketakan. Asas ini berdasarkan pada pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selanjutnya ada asas pembuktian bebas atau free evaluation of evidence, di mana hakim berperan aktif sebagai dominus litis untuk menentukan beban pembuktian serta menilai alat bukti yang diajukan, baik berupa tulisan, keterangan saksi, ahli, maupun pengakuan dari para pihak-pihak yang terkait. Asas ini ada atau tercantum itu pada pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sama seperti tadi. Lalu selanjutnya ini ada asas hakim aktif atau dominus litis, di mana ini tadi kita udah berkaitan sama asas sebelumnya, di mana hakim ini berperan aktif dalam proses persidangan untuk mencari kebenaran material agar putusan yang diambil itu adil dan benar dengan memperhatikan keseimbangan posisi dari pihak penggugat maupun yang tergugat. Lalu selanjutnya ada asas para pihak harus didengar atau audi et alteram partem, di mana asas ini mengatakan bahwa seluruh pihak yang berperkara itu berhak untuk didengar pendapatnya dan pembelaannya secara adil dalam proses persidangan. Lalu yang kelima itu ada asas kesatuan beracara atau unitas prosesus, di mana asas ini mempercayai bahwa sengketa yang berkaitan dengan satu objek materi itu harus diselesaikan dalam satu proses pengadilan agar efisien dan tidak terjadi putusan yang bertentangan. Lalu selanjutnya itu ada yang keenam adalah asas peradilan yang merdeka dan bebas atau independensi dan impartiality, di mana peradilan tata usaha negara atau PTUN itu dilaksanakan oleh hakim yang bebas dan tidak memihak tanpa campur tangan dari kekuasaan lain. Asas ini dicantumkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Lalu selanjutnya ada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tercantum pada pasal 4 ayat 2 UU nomor 51 tahun 2009, di mana asas ini mengatakan bahwa proses perkara itu harus diselesaikan secara efisien tanpa berbelit-belit dan dengan biaya yang tidak memberatkan kedua belah pihak. Lalu yang terakhir itu ada asas putusan bersifat mengikat dan erga omnes, di mana putusan PTUN itu tidak hanya mengikat pihak yang berperkara, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mengikat hukum terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Mungkin itu saja, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu contoh kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang terakhir adalah contoh kasus. Di sini
kelompok kami mengambil mengenai kasus penggusuran warga Bukit Duri. Di tahun 2016, pemerintahan Provinsi Jakarta melakukan penggusuran terhadap warga Bukit Duri, Jakarta Selatan sebagai bagian dari proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Tindakan ini tuh menimbulkan kerugian bagi sekitar 400 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal tanpa ganti rugi yang layak. Atas dasar tersebut, warga kemudian mendukung dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap surat peringatan SP yang dikeluarkan oleh Satpol PP Jakarta Selatan. Mereka menganggap kayak surat itu tidak sesuai dengan prosedur hukum administrasi negara dan melanggar kepemilikan warga atas negara yang tanah yang telah mereka tempati secara turun-menurun. Kemudian PTUN mengabulkan gugatan warga dan menyatakan surat peringatan Satpol PP tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur dan tidak didahului oleh musyawarah atau pemberian ganti rugi. Majelis Hakim PTUN Jakarta menyatakan bahwa tanah yang dipakai itu untuk proyek adalah milik warga yang telah dimiliki secara turun-menurun. Putusan ini menunjukkan bahwa PT UN itu berperan penting mengawasi tindakan pemerintah agar sesuai dengan hukum dan tidak merugikan hak warga negara. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Ilva. Selanjutnya di sini ada sesi tanya jawab kepada teman-teman yang mungkin kurang jelas ataupun memiliki pertanyaan lebih lanjut. Dipersilakan untuk mengaktifkan feature raise hand-nya, lalu memperkenalkan diri serta menyampaikan pertanyaannya. Kepada teman-teman disilakan. Oke, di sini ada Nilam Cahya. Mungkin bisa disampaikan pertanyaannya, Nilam. Baik, jadi perkenalkan saya Nam Cahaya Ramadhani dari kelompok 1. Pertanyaan saya adalah, jika gugatan warga ditolak di tingkat pertama, apa langkah selanjutnya yang dapat diambil menurut hukum acara PTUN? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Nilam atas pertanyaannya. Kami ingin meminta waktu sekitar 5 menit untuk berdiskusi secara internal sesama kami agar jawaban yang diberikan itu bisa memberikan jawaban yang benar dan kredibel. Terima kasih. Baik, di sini kami akan menyampaikan jawabannya untuk apakah ada dari anggota kelompok 3 yang ingin menyampaikan jawabannya, disilakan teman-teman. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Nilam tadi. Jika gugatan warga itu ditolak di tingkat pertama, maka yang akan dilakukan selanjutnya itu apa? Oke, sesuai yang sudah dijelaskan tadi, maka langkah selanjutnya yang bisa dilakukan itu adalah dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, banding ini adalah upaya hukum yang biasanya bertujuan untuk meminta pengadilan tingkat yang lebih tinggi untuk memeriksa ulang dan menilai kembali putusan hakim di tingkat pertama. Pada tahap ini, seluruh pokok perkara itu akan ditelaah kembali, bukan hanya tentang aturan hukumnya aja, tapi juga tentang fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan sebelumnya. Jika setelah banding putusannya masih belum memuaskan, pihak yang merasa dirugikan itu masih bisa melanjutkan ke kasasi di Mahkamah Agung. Dan sebagai langkah terakhirnya,
jika memenuhi syarat, itu dapat menggunakan peninjauan kembali atau PK. Intinya penolakan gugatan itu di tingkat pertama bukan akhir. Warga itu masih punya jalur hukum untuk memperjuangkan haknya. Mungkin itu aja. Apakah menjawab? Sudah menjawab. Baik, terima kasih banyak untuk Nilam dan juga Ulfa yang telah memberi pertanyaan dan juga memberi jawaban. Jadi di sini sekali lagi saya tekankan lagi bahwa eh, kalau udah 90 hari itu apakah gimana untuk aksi selanjutnya? Apakah ada bisa pengajuan atau pengajuan balik atau tidak? Di sini kami jelaskan lagi bahwa di sini ada pengajuan balik bahkan ke pengadilan yang lebih tinggi karena di sini pengajuan banding yang pertama itu bukan di tingkat yang tertinggi tapi dari tingkat yang pertama sehingga masyarakat itu memiliki backup lah untuk apabila tidak diterima di pengadilan tingkat satu bisa melapor ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung aja ke kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan akan saya bacakan di mana hukum acara peradilan tata usaha negara atau HAPTUN merupakan mekanisme hukum yang memberikan perlindungan bagi warga negara terhadap tindakan atau keputusan pejabat administrasi yang dianggap menuntut keadilan atas sengketa tata usaha negara dengan tahapan yang jelas dan berlandaskan asas-asas hukum seperti peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, serta hakim yang aktif dan juga independen. Upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali menjadi bentuk jaminan agar setiap putusan itu benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Mungkin itu saja hasil diskusi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada moderator dari kelompok selanjutnya.